Berawal dari keinginan mata, di Semarang, Jawa Tengah, seorang kuli bangunan mencabut nyawa SPG Jelita. Ayo kerja, lanjutin aja. Motif awalnya cuma tergiur harta. Laknatnya karena berahi, si jenazah juga ia tiduri. Ikuti kisah selengkapnya pada Rajapati dalam episode Kenapa SPG Rokok Harus Mati Digorok. Hari kian senja, namun warga Kelurahan Lamper Kidul di Semarang Selatan masih saja sibuk dengan aktivitas mereka. Seperti proyek pembangunan rumah yang dikerjakan dua kuli bangunan asal Karawang, Jawa Barat, seorang diantaranya bernama Pisa. Hai kalian, thank you banget ya. Makasih ya Mel. Makasih juga ya. Iya. Mel, oh iya, minggu depan kayaknya ada job lagi deh. Kalau misalkan aku jadi tim leader lagi, aku pasti kontak kamu. Wah, bener serius Ki? Serius. Ya udah, awas jangan lupa ya. Tapi aku diajak juga kan? Nah. Elah. Yaudah Mel, kita pamit ya. Udah ditunggu si bos di kantor. Sok sibuk deh. Ya udah kalian hati-hati ya. Oke, Mel. Bye. Bye. Dia adalah Amelia Almas Adzani, seorang janda muda jelita mantan pramugari. Menginjak 23 tahun usia, Amelia kembali kuliah sembari bekerja. Di rumah kos Dr. Gigi Joko Priyanto di Semarang, si wanita asal Krian Jepara hidup merantau. Namun yang ia tak tahu, ada sepasang mata yang terus memantau. Ayo kerja, lanjutin aja. Iya Mang, maaf. Kira-kira kapan ya Mang saya bisa kaya? Terus bisa punya istri kayak dia? Alah, itu mustahil. Kamu itu menghayal. Ayo udah, bantu kerja aja. Permai Parasu Amelia perlahan memikat mata pemuda Pisa. 1 bulan sudah Pisa bekerja. Aktivitas Amelia tak lepas dari amatannya. Dari balik jendela, bisa mengamati segala kebiasaan Amelia. Hatinya nelangsa. Tanpa disadari, aktivitas mahasiswi jurusan penyiaran itu terbaca setiap hari. Mulai dari pagi, siang, hingga malam hari. Hingga akhirnya Amelia sempat memergoki. Ia mulai merasa risih.
Halo, Beb. Ntar malam kita jadi kan ketemuan? Jadi dong. Oh ya, nanti malam kita mau jalan kemana? Cari makan dong. Paling terus kita nongkrong ya di tempat biasa. Halo? Beb? Halo? Beb, kok kamu di mana sih? Iya, apa? Terus yang ini loh. Jadi ada kuli proyek gitu di belakang kos aku. Dia nih dari tadi ngeliatin aku terus. Aku jadi risih tahu. Ngeri juga. Aduh bentar ya, Nya. Bentar. Ya udah deh, kamu masuk aja masuk kamar ya. Kunci pintunya. Iya, yang aku ini udah di kamar kok. Beb, harusnya kamu tuh bilang dong sama Pak Budi. Dia kan penjaga kos kamu. Enggak perlu kali yang sampai kayak gitu. Lagian juga aku nggak kenapa-napa kok. Mungkin akunya aja kali ya yang paranoid. Ya udah yang nanti malam kita ketemu ya. Ya udah deh. Iya. Udah, Beb. Iya, oke, bye. Melia, kamu tuh kenapa sih? Orang udah gede juga masih aja penakut. Aduh. Oh ya, mendingan sekarang sarapan dulu deh. Ya bener-bener sarapan. Tenang, keep calm Amel, keep calm, oke? Ayo kita makan dulu sekarang yuk. Istirahat aja dulu. Kita makan di warung nasi aja. Aku masih kenyang, Mang. Aku pengen rebahan aja, istirahat. Tapi aku mau kopi ya, Mang. Yowis, terserah kamu aja. Nanti aku bungkusin kamu kopi satu. Lama hasrat ditumpuk, benih-benih jahat bisa dipupuk. Terus mengamati Amelia hingga menetaskan niat-niat busuk. SPK rokok jelita sudah mati, namun biadab Pisa belum pergi. Sempat-sempatnya si kuli bangunan menggagahi. Mbak Mel? Ada apa, Mbak? Mbak Mel? Mbak Mel nggak apa-apa? Kok ada suara gaduh? Nggak ada apa-apa, Mas. Aku
Aku jangan diganggu dulu. Nanti kalau ada apa-apa aku telepon. Kok suara Mbak Amel aneh ya? Mungkin dia lagi sakit kan? Ya udah Mbak Amel. Kalau ada apa-apa aku di bawah ya. Mas Budi. Mas Tius, ada apa Mas? Nggak ketemu Mbak Amel? Boro-boro Mas, lah itu dia Mas. Saya mau nanyain itu sama Mas Budi. Mas, Amel kemana ya? Sampai ngeliat nggak? Dia tadi di kamarnya nggak ada jawaban. Loh, bukannya dia ada di kamarnya? Perasaan dari pagi juga dia tetap di kamarnya. Tapi tadi siang sih ada yang aneh. Saya curiga mungkin dia lagi sakit Mas. Ah, nggak mungkin Mas. Orang tadi siang saya telepon dia kok dia nggak apa-apa. Yuk, gini aja Mas. Saya minjem kunci sirapnya Mas ya. Saya khawatir Mas sama dia Mas. Ayo kita periksa. Mbak Amel? Mbak Amel? Nggak ada. Mel, Amel, Mel, Mel. Amel lo ada di dalam kan Mel? Ini gue pipit Mel. Mel, Mel. Mas cepetan Mas, dong. ayo buruan Mas. Kenapa Mas? Nggak bisa dibuka? Tahu nih Mas, ini masih ada kunci di dalam kayaknya, makanya nggak bisa dibuka. Aduh, gimana jadinya sih? Kita dobrak aja. Yaudah cepetan. Udah, dobrak aja Mas. Dobrak Mas. Yuk. Dobrak aja. Tenang. Dobrak. Astaga Amel. Tolong. Amel, cepetan cari pertolongan Amel. Amel. Wedan gila. Cewek yang kamu taksir itu loh, sekarang mati. Bukan kamu pelakunya kan? Bukan saya, Mang. Sumpah bukan saya. Kok jadi saya yang dituduh? Ya siapa tahu saja. Aduh, polisi pasti akan menangkap pelakunya. Kamu tahu nggak? Setiap kejahatan itu pasti akan meninggalkan jejak. Agar tidak menimbulkan curiga, Pisa tetap bertahan menyaksikan peristiwa. Tidak lari, bahkan tetap bekerja seperti biasa keesokan hari. Aparat Polsek Semarang Selatan langsung menghambur ke lokasi kejadian. Penyidik pun mengumpulkan berbagai keterangan dan meminta salinan video rekaman kamera pengamanan.
Saat ditemukan, jenazah korban dalam kondisi setengah telanjang sampai batas ke bawah pinggang. Pun fisik jenazah tampak mengerikan. Ditemukan luka terbuka pada leher korban, genting akibat kekerasan tajam oleh si pelaku pembunuhan. Sejumlah barang berharga korban juga raib. Ditambah lagi temuan hasil otopsi menyempurnakan aib. Sebelumnya, Kapolsek Semarang Selatan Kompol Bayu Suseno menambahkan bahwa dari hasil otopsi korban ditemukan ada bekas sperma pelaku di dalam kemaluan korban. Sehingga diduga telah terjadi 3 rupa kejahatan, yakni perampokan, perkosaan, dan pembunuhan dengan pelaku yang masih bebas berkeliaran. Lantas siapakah pelakunya? Lalu mengapa Amelia? Apakah polisi mampu mengungkapnya? Kejadiannya biasa aja, baik-baik aja mas, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah sama kerjaan, sama teman-teman juga nggak ada. Kalau main sama aku juga biasa aja, bercanda-bercandaan bareng. Kan gitu. Terakhir aku seminggu yang lalu kita jalan bareng, makan malam, dan kalau kontak-kontak BBM paling 2 hari yang lalu. Ya, bercanda-bercandaan gitu mas, paling bikin status dia nyaut gitu. Juga nggak pernah cerita kalau masalah pribadinya, baik ke aku atau keluarga juga paling nggak diceritain. Lewat 2 hari, kasus pembunuhan Amelia masih misteri. Walau polisi sudah meminta keterangan saksi-saksi, pun mengantongi beberapa alat bukti, namun belum cukup terobosan bagi polisi. Sungguh malang nasib Amelia yang akrab dipanggil Bella. Barulah di hari ketiga, jejak pelaku akhirnya bisa terlacak juga. Berawal dari temuan bercak darah, polisi menelusuri pelaku hingga ke proyek rumah, tepat di belakang rumah kos Amelia. Jangan bergerak, angkat tangan. Kalian berdua, angkat tangan. Ampun Pak, ampun. Jangan tembak Pak, jangan tembak. Kami cuma berdua bekerja di sini aja Pak, di rumah ini aja. Kami nggak ada sangkut pautnya sama mayat yang di sebelah rumah itu loh Pak. Ampun Pak. Kamu yang muda, cepat sini. Iya Pak, saya mau diapain Pak? Kamu lihat plastik jatuh plafon itu? Cepat naik, ambil sekarang. Pak, pakaian kotor saya Pak. Terus kenapa? Ambil sekarang. Atau saya tembak kamu. Berani ngelawan? Pak, tolong Pak, mohon jangan tembak Pak, tolong Pak, tolong. Nanti saya biar ambilin itu tas plastiknya itu Pak. Saya yang ambil Pak ya, tolong jangan tembak Pak. Bentar Pak. Mau kemana kamu? Bongkar sekarang. Keluarkan semuanya. Iya Pak. Kamu jangan gerak. Pak, bukan saya Pak. Jangan bergerak. Berani melawan atau kabur, saya tembak kamu. Jelaskan saja nanti ke kantor. Coba kamu. Lihat ini. Ini pisau yang kamu pakai kan? Lalu ini baju dan celana kamu yang sudah kamu bersihkan. Pak, bukan Pak. Sudah, jangan banyak mengelak. Jelaskan saja semuanya nanti di kantor. Benar, tangkap aja dia. Diam kamu. Tolong dimasukkan. Bukan saya Pak. Diam. Berdiri kamu. Dasar kamu itu anak, kurang ajar kamu itu ya. Hah? Saya itu sudah bilang sama kamu kemarin, kalau memang kamu benar kamu bunuh dia,
segera lapor polisi. Tahu nggak? Baik, terima kasih. Jalan dong. Jalan. Jalan ya Pak. Ya Pak. Kemampuan polisi terbukti tak mudah dikelabui, meski penyidikan memakan waktu berhari-hari. Sebelum dijebloskan ke dalam bui, Bisa Alpairun, pemuda 18 tahun itu masih berseri sebab berpikir sudah lolos dari kejaran polisi. Di kantor polisi, Bisa tak dapat memungkiri segala barang bukti yang diperlihatkan polisi. Ia pun mengaku bertanggung jawab atas kasus Rajapati. Motifnya bunuh apa, Mas? Woi, bisa. Kamu motifnya apa? Gak apa-apa. Gak ada motif. Ya nggak mungkin lah kamu gak ada motif. Oke. Sekarang gini, ceritakan kamu mulai masuk. Terus sudah berapa lama kamu mengintai, mengamati korban? Tidak mengamati. Berarti seketika itu. Pada saat jam makan siang itu. Caranya gimana, Mas? Saya masuk pintu. Masuk pintu. Terus ke mana? Mas niatnya apa? Mas mau masuk mau apa? Mau bunuh tuh niatnya apa? Ngambil HP. Mencuri, kamu ngambil HP atau ngambil HP? Ngambil HP. Masuk pertama korban sedang ngapain? Sedang tengkurap. Sedang tengkurap. Oh, lagi tidur. Kamu pegang-pegang? Iya. Saya bekap mulutnya. Terus setelah itu? Terus dia melawan. Saya bekap lagi, langsung gorong. Rabu 30 November 2013, terdakwa tunggal Bisa Alpairun dijatuhi vonis pidana 15 tahun penjara. Terbukti melakukan pembunuhan yang disertai pencurian, namun dakwaan primer pembunuhan berencana tidak dapat dibuktikan. Ibu korban Mustini pun histeris di ruang pengadilan lantaran merasa putusan hakim tak setimpal dengan nyawa anak satu-satunya. 3 bulan kemudian, Pengadilan Tinggi Semarang mengabulkan permohonan banding pihak Kejaksaan Negeri Semarang. Putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Purnomo Riyadi pun memperberat hukuman terdakwa Bisa Alpairun menjadi pidana 18 tahun penjara. Mas bro. Buding ini ya. Mas. Dan Nanti pakai lagi. di mana yang di depan siapa yang buka? Waktu itu terusnya mau berkah ini? Iya. Yang jenisnya waktu berani terus gimana? Nah, terus. Oke, Mas. Oke. Ya, oke. Oke, akhir.